Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, oke. Kita tunggu yang lain masuk. Kita sharing dan bahas-bahas dulu ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai konsentrasi belajar. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai konsentrasi belajar. Jadi, konsentrasi belajar itu adalah konsentrasi dalam belajar merupakan pemusatan perhatian terhadap mata pelajaran dengan mengenyampingkan semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran gitu ya. Nah, kebetulan anak-anak minggu depan agendanya apa? Pas ya? Oke, PAS. Kalian udah siap belum buat PAS? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Udah belajar? Belum. Oke, ada yang udah, ada yang belum ya. Jadi gini anak-anak, kalau misalkan kalian minggu depan mau PAS nih, terus udah gitu ada yang sudah siap, ada yang siap berarti sudah belajar ya. Terus kalau ada yang belum berarti belum belajar. Sekarang gini, kalau misalkan kalian mau konsentrasi belajar gitu ya, setiap orang kan punya caranya beda-beda gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian sendiri itu gimana cara konsentrasi belajarnya? Misal, Bu, kalau saya konsentrasi belajarnya buka buku udah semuanya ditinggalin, nggak ada HP, nggak ada apa gitu kan di sekitarnya gitu kan. Atau ada juga yang, Bu, saya kalau misalnya belajar enaknya dengerin musik, itu lebih konsen gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Sambil makan, Bu, enak, Bu. Sambil makan. Nah, kalau misalnya sambil makan kayak gitu, tapi itu bisa tetap belajar. Kalau misalkan memang sambil makan belajar ngemil kali ya. Kalau misal ini makannya maksudnya ngemil atau makan biasa? Fokus makan itu mah bukan belajar. Nah ya, makanya kalau misalkan kalian tuh kalau mau konsentrasi belajar, misal ada yang bilang sambil makan atau ngemil ya, kalau misalkan kalian tetap bisa on track fokus ya itu nggak masalah. Terus ada juga kan kalau misalkan gaya belajar orang beda-beda ya anak-anak, ada yang gaya belajarnya audio ya, ada gaya belajar apa lagi, ada yang tahu nggak selain audio? Visual, terus apa lagi, satu lagi? Kinestetis ya. Nah, kalau misalkan dengan audio itu berarti orang yang belajarnya akan fokus ketika mereka melakukan apa tuh? Contohnya mendengarkan lagu ya gitu ya, misalkan dengerin lagu gitu, lagunya lagu yang tenang gitu, atau bagaimanapun itu masing-masing orang berbeda ya gitu, salah satunya seperti itu, dia bisa fokus nih. Terus ada juga dengan visual. Kalau misalnya visual itu seperti apa gaya belajarnya? Melihat gambar, betul. Nah, kalau misalkan orang yang dengan visual gitu, dia akan fokus dan serius belajarnya. Misal dia baca, abis gitu catat, digambar gitu kan, diwarnain, mungkin tulisannya beda-beda warna gitu kan, jadi lebih semangat, lebih menarik. Dan kalau kinestetis gimana? Kalau gaya belajar kinestetis? Gaya belajar yang apa ya? Butuh dari nggak bisa diem gitu. Jadi contoh misalnya gaya belajar dengan kalau kinestetis itu gerakan ya. Jadi kan kalau misalkan ada yang fokus gitu duduk buka buku, ada yang misalkan sambil jalan-jalan gitu, dalam artian ya maksudnya ada juga kan yang tipe gaya belajarnya tuh sambil berdiri gitu ngapalin ke sambil jalan aja di rumah gitu kan, ada yang seperti itu contohnya ya. Selanjutnya di sini ada hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Misalkan kebosanan. Kalian sering banget gak sih kalau misalkan belajar itu ngerasa bosen? Sering Bu. Belajar, Bu. Oke. Terus kalau misalkan kalian tuh bosan di sini nih, ada beberapa hal yang
bisa membuat kebosanan itu berkurang ya. Setidaknya kalau misalkan hilang itu nggak mudah, setiap orang tuh pasti aja ada rasa bosannya gitu, tapi bagaimana cara orang tersebut untuk mengelolanya gitu. Misalkan ada yang misalkan gitu ya, kalau misalkan belajar terus dia untuk mengalihkan kebosanan itu nulis gitu kan. Selain itu juga ada olahraga gitu. Oke, belajar dulu, istirahat, lalu olahraga gitu. Nah, kalau kalian sendiri itu gimana sih cara mengatasi kebosanan kalian? Ada yang ngapain aja? Pertama, ada yang suka main games di sini? Ada. Oke, nah kalian kalau misalkan main games itu ngaturnya kebanyakan belajarnya apa kebanyakan main gamesnya? 50-50. Mending ya kalau 50-50. Kalau misalkan memang dari anak-anak sekalian ada yang lebih besar bermainnya, misalnya contoh main games gitu, kalian coba pikir ulang lagi. Karena kan kalau misalnya kalian sekarang lagi belajar nih, tracknya belajar gitu kan, sekolah. Nah, coba kalian atur-atur waktu, karena ingat ya anak-anak, waktu itu nggak bisa diulang. Nyesel itu adanya di akhir gitu. Apalagi kalian minggu depan akan PAS gitu ya. Kalau misalkan kalian mengurangi gitu, itu juga nggak mudah. Bahkan sama sekali nggak. Tapi untuk minggu depan kalian berusaha untuk menekan, mengatur, dan mengelola diri kalian. Pikirnya gini, kalian berusaha untuk punya tujuan. Oke, gitu kan. Aku minggu depan mau PAS nih, gitu. Nilai aku berusaha untuk bagus, minimal tidak ada yang BK, gitu kan. Nah, apa-apa yang biasa dilakukan sebelumnya, kalian berusaha untuk mengatur itu, gitu. Dibandingkan nanti setelah kalian PAS, gitu, nilai-nilai juga. Ini yang masih ada yang bicara, tolong di ini ya, dimatikan suaranya. Lalu nilai-nilainya juga banyak yang BK gitu. Kalian sendiri nanti harus perbaikan waktu juga gitu. Emang nggak mudah. Misalkan kalau ngomong gampang gitu. Iya betul gitu. Pelan-pelan untuk diperbaiki hal itu. Karena kalau misalkan kalian sudah berusaha untuk mengatur, pelan-pelan perbaiki, nanti kedepannya kalian lebih mudah dibandingin kalian gitu terus gitu kan, nggak berubah sama sekali. Kalian capek, kalian ada rasa gelisah nggak sih kalau misalkan apa yang harusnya kalian lakukan tapi nggak dilakukan? Contoh gitu kan, ada tugas tapi nggak dikerjakan, deg-degan nggak? Iya. Betul kan? Ada rasa gelisah nggak dalam diri kalian? Takut gitu? Ada. Kalau misalkan kalian ada rasa gelisah, ada rasa takut, deg-degan gitu kan, pasti kalian juga timbul rasa stres kan? Iya, Bu. Nah, kalau misalkan ada perasaan kayak gitu, kalian akan melakukan apa? Kalian masih tetap akan berusaha untuk nyaman merasakan hal itu, atau mau beralih? Sudah berusaha nggak pelan-pelan untuk menghilangkan rasa itu? Punya cara? Dengan cara misal bermain situasi, Bu, maksudnya lagi begitu. dengan apa? Jangan berpikir ke orang tua, maksudnya orang tua biayain kita sekolah gitu, Bu. Ya, oke. Kita harus biayain gitu. Ya, yang jawab barusan siapa namanya? Rohman, Bu. Rohman, jurusan TKJ 11/4, Bu. Oke, nah Rohman bilang kayak gitu. Teman kalian, salah satunya Rohman bilang, ingat lagi nih gitu, kalau misalkan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, ingat sama orang tua. Orang tua udah biayain. Anak-anak harus tahu ya, walaupun kalian terkadang untuk melakukan hal-hal yang memang nyaman untuk kalian, contoh main gamesnya banyak gitu kan, main sama teman banyak gitu kan, tugas-tugas dikesampingkan, sampai bahkan juga masuk ke kelas juga itu kalian bolong-bolong, bahkan nggak masuk gitu. Kalian akan ada rasa gini anak-anak, kalian masuk ke SMK gitu kan, SMK itu tujuannya untuk bekerja, kalian sekarang belajar gitu, lalu kalian tuh lebih fokus ke hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Orang tua kalian udah berusaha masukin kalian ke sekolah yang memang
memang baik untuk kalian, terbaik untuk kalian gitu kan. Memilih sekolah ini memang orang tua kalian percaya gitu bahwa di sekolah ini kalian bisa baik dari segi sikap kalian, dari segi pengetahuan kalian gitu. Nah, makanya setiap kalian melakukan sesuatu gitu, alangkah baiknya kalian coba pikir lagi gitu kan. Lihat orang tua kalian yang sudah membiayai kalian, bukan sesuatu yang murah ya gitu kan. Jangan disia-siakan gitu. Seperti itu salah satunya yang bisa bikin kalian, oh iya ya, aku nggak harus ngelakuin kayak gini gitu kan. Karena ini demi orang tua, demi masa depan kalian juga gitu kan. Sebetulnya yang menentukan masa depan itu kalian sendiri. Walaupun orang di luar sana bilang gitu, kamu A, B, C. Tapi kalau kalian memang tetap tidak berubah, tidak melakukan, dan tidak ada niatan gitu, aku bisa, aku berubah gitu pelan-pelan, tidak mudah begitu. Ada juga kalau misalkan untuk menghilangkan kebosanan itu nonton film. Di sini ada yang suka nonton film nggak? Misal suka. Nah, kalau misalkan suka nonton film, ya lagi-lagi semua gitu kan, hal-hal yang peralihan dari bosan dalam belajar ini diatur gitu ya. Ada yang bermain game, bertemu teman via online. Sekarang sosial media itu juga banyak digunakan ya, hati-hati anak-anak, bijak dalam bermain sosial media. Kalian sekarang sekolah, teman-teman sekolah kalian tahu kan teman-temannya siapa aja begitu kan, orang tua begitu, rumahnya di mana, karena terdata di sekolah begitu. Kalau misalkan kalian tidak bijak dalam berteman via online gitu, kalian nggak tahu gitu orang tersebut siapa begitu kan. Balik lagi gitu, kalian berteman dengan orang yang tidak kenal sama sekali gitu. Oke, hati-hati karena itu balik lagi gitu, itu berhubungan sama kalian juga. Ingat ya anak-anak, apa yang kalian lakukan gitu, baik buruknya kalian itu akan berpengaruh sama orang tua kalian. Kalau kalian senang gitu, orang tua juga akan ikut senang. Tapi kalau kalian sedih, orang tua juga ikut sedih gitu. Apalagi nih ya, contoh gitu kan, kalian belajar lalu ulangan, ada juga yang udah deh nggak belajar, gimana nanti gitu ya, hasilnya pasti akan terlihat bedanya seperti itu kan. Orang tua tahu, orang tua lihat hasilnya seperti apa. Walaupun ada yang diperlihatkan gitu, contoh ya dimarahi gitu ya, dimarahi karena ada sesuatu hal gitu, ada sebabnya kenapa seperti itu. Kalau misalkan memang gak ada sebabnya, nggak mungkin dimarahin kan. Sekarang gini, kalian suka nggak sih kalau misalkan orang tua banyak nasehatin? Suka nggak? Misalkan kamu belajar dong gitu, ditanya terus, udah belum ngerjainnya gitu, udah masuk Zoom belum, udah belajar belum, dan lain sebagainya gitu. Suka nggak kalau ditanya-tanya kayak gitu? Kadang ngerasa gatal juga Bu ditanyain terus. Oke, tergantung juga. Kadang merasa aduh bawel banget sih misalkan gitu. Sebetulnya balik lagi, itu demi kebaikan kalian. Kalau misalkan kalian melakukan sesuatu hal yang misal belajar PJJ, kalian belajar, gak bakal ada sebetulnya perkataan dan pernyataan yang bilang mana coba kamu PJJ gak gitu. Tapi balik lagi ya, kalian itu masa-masa umur pencarian jati diri. Oleh karena itu, baik buruknya kalian di depan ditentukan dari sekarang. Di sini ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Baru masuk nih kelas 10 ya, baru awal. Nah, karena kalian baru awal yang kelas 10 gitu, mulai kalian mencoba untuk menyesuaikan, mencari kalian itu sebetulnya fokusnya di mana. Karena di setiap jurusan ada produktif tertentu ya. Nah, kalian itu diasah gitu, fokus dan mampunya di mana, karena nanti itu berkembang dan untuk kalian kedepannya gitu. Begitu pula kelas 11 dan kelas 12 juga fokus untuk setelahnya mau kemana nih gitu kan, mau kerja apa, mau kuliah atau mau kerja sambil kuliah gitu. Untuk kelas 12 yang di sini ada yang setelah suka tidak, oke.
Kalau misalkan ada yang suka, katanya ada yang enggak bu, udah nggak main sosial media atau memang nggak sama sekali. Ini juga menjadi salah satu yang harus diatur ya. Gini, misalkan kalian belajar, terus HP di samping gitu kan, ada terus dinyalain juga kan notificationnya tuh kedengeran, ada Facebook, ada Instagram. Nggak mungkin kan kalian nggak penasaran pengen buka nggak? Kalau misalkan kalian nggak pengen buka, itu berarti kalian udah kuat ya walaupun ada HP di samping. Kalau misalkan memang merasa terganggu, HP disimpan di mana dulu dan kalian memang berniat